Para fans sepak bola mengecam Arsenal lantaran disebut telah menyia-nyiakan peluang juara paling buruk yang pernah ada dalam sejarah Liga Primer, di mana setiap klub yang jadi juara paruh musim atau berkuasa di puncak tabel di sebagian besar musim bakal menjadi kampiun di akhir. Akan tetapi bagaimanapun situasinya, sejatinya Arsenal telah menjadi juara musim ini. Banyak pihak Arsenal diminta untuk segera melupakan gelar Liga Inggris 2022-2023 karena harapan itu sirna. Kesempatan Arsenal untuk mendekap gelar Liga Inggris 2022-2023 semakin menipis. Di waktu Manchester City sukses mengambil kemenangan dari Everton pada pekan ke-36, Arsenal justru kalah di tangan Brighton and Hove Albion. Padahal kemenangan diharapkan bisa menjaga momentum Arsenal untuk bersaing dengan Manchester City dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Apa mau dikata, justru The Gunners tidak mampu merapatkan jarak dengan rival mereka. Itulah hari di mana seluruh Gunners dan penjuru dunia merasakan patah hati yang cukup mendalam. Kekalahan dari Brighton hampir pasti menutup rapat-rapat peluang Arsenal mengamankan titel juara Liga Primer Inggris pertama dalam hampir 2 dekade. Arsenal dipermalukan Brighton. Pasukan Mikel Arteta dihajar telak oleh Brighton and Hove Albion. Pada Minggu 14 Mei 2023 malam WIB saat bermain di Emirates Stadium, pasukan Roberto De Zerbi berhasil mempermalukan Arsenal yang bermain di kandangnya sendiri dengan skor telak 3-0. Faktor kekalahan itu menjadikan Arsenal masih tertahan di peringkat kedua dengan 81 poin, terpaut 4 poin dari Manchester City. Sedangkan The Citizen sendiri masih menyimpan 1 laga dan hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci gelar Liga Inggris musim ini. Arsenal putus asa. Walaupun Manchester City masih perlu bermain dalam 3 laga lagi, jikalau menang melawan Chelsea pada laga pekan ke-37, maka total poin Manchester City bakal menjadi 88. Jumlah itu tidak akan mampu dikejar oleh Arsenal yang hanya meraih poin maksimal 87 hingga pekan berakhir. Penantian panjang Arsenal sejak 2003-2004 dipastikan akan pupus. Sang kapten The Gunners Martin Odegaard mengatakan timnya sudah tidak memiliki harapan untuk memenangkan Liga Inggris. Rasanya seperti itu mirip dengan judul yang telah berakhir, kata Martin Odegaard dikutip dari Metro. Ini pastinya menjadi sangat sulit sekarang, kita harus jujur, sulit untuk mengambilnya. Saat ini bukan perasaan yang baik, cara kami bermain terutama di babak kedua, sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Rasanya seperti tidak ada harapan lagi sekarang. Di babak pertama kami melakukan banyak hal bagus dan memiliki momen untuk menciptakan peluang besar, tetapi kami memberi mereka lebih banyak momentum di babak kedua. Kami ingin datang ke sini dan melanjutkan seperti yang kami lakukan dalam 2 pertandingan terakhir, mendapatkan hasil yang bagus dan terus mendorong. Ini adalah kekecewaan besar. Kami tampil bagus dalam pertandingan tersebut, tetapi dalam pertandingan itu adalah cerita yang berbeda dan kami harus menerimanya dan belajar darinya. Ujar pemain asal Norwegia tersebut menambahkan. Sejatinya Arsenal telah juara. Bagaimanapun keadaannya, Arsenal di musim 2022-2023 tetap patut mendapatkan acungan jempol. Hakikatnya Arsenal tidak bisa dibilang gagal begitu saja. Gunners atau siapapun penikmat sejati Liga Primer memaklumi betul bagaimana kerja keras yang telah dilakukan klub London Utara sepanjang kampanye 2022-2023. Bukan masalah mudah bagi Arteta yang merupakan pelatih termuda di Liga Primer musim ini, menahkodai tim yang diisi mayoritas pemain-pemain muda untuk memimpin Liga Primer hampir sepanjang putaran 2022-2023 berjalan. Bersaing dengan tim sekaliber Manchester City dengan skuad mewah dan berpengalamannya itu. Arsenal tidak cuma sedang bersaing dengan kekuatan besar lokal. Akan tetapi mereka juga benar-benar memberi tekanan hebat pada calon peraih treble winners musim ini. Tidak sembarang tim, setidaknya dalam beberapa musim terakhir, ada yang sanggup menabrak dominasi Manchester City-nya Pep Guardiola di Liga Primer.
Akan tetapi, Arsenal menghadirkan rasa frustasi bagi Kevin De Bruyne CS selama berbulan-bulan sejak awal musim sebelum Manchester Biru menemukan kembali jalurnya. Benar, apa yang dikatakan legenda Arsenal Patrick Vieira bahwa klub kesayangannya itu di musim ini sejatinya sudah juara dengan peningkatan drastis mereka dibanding musim-musim sebelumnya. Sejak Arteta debut pada 2019, Arsenal tak pernah bisa menembus fase penyisihan grup Liga Champions, sampai akhirnya mereka sejelek-jeleknya akan menutup musim ini dengan menempati runner-up. Adakah tim yang dikatakan jelek ketika mereka berhasil mengakhiri musim di posisi kedua? Mereka tetap selangkah di depan dibanding musim lalu. Jika kita semua melihat Arsenal dari musim lalu dan membicarakan bagaimana mereka menyaingi City musim ini, saya kira orang-orang banyak yang tak bakal percaya Arsenal bisa berada di titik itu. Tegas Vieira dikutip dari Sky. Namun tentu, mereka akan kecewa karena mereka begitu dekat dengan gelar juara dan mereka pun ini harus menyadari apa yang mereka sia-siakan. Mereka kehilangan gelar juara hari ini, tapi ini tentang bagaimana Anda membangun tim. Apa yang menurut Anda kurang untuk ditingkatkan dan menjadi lebih dekat dengan Manchester City musim depan? Tambahnya. Saya kira mereka harus menganalisis tidak hanya pertandingan hari ini, tapi musim ini. Mereka harus mengambil langkah mundur dan merenungi musim ini. Ada beberapa hal yang mereka lewatkan untuk menjadi lebih dekat dengan Manchester City. Jelas Vieira. Musim lalu, The Gunners finish di peringkat kelima. Bahkan 2 musim sebelumnya lagi secara berturut-turut mereka hanya bisa mencapai peringkat 8 klasemen akhir. Artinya, percaya proses yang dibangun Arteta mulai membuahkan hasil dengan bukti adanya peningkatan dari musim ke musim di bawah komandonya. Lagi pula, dominasi Arsenal di musim ini pun terhenti seiring tumbangnya beberapa pemain kunci. Dimulai dari striker Gabriel Jesus pasca Piala Dunia 2022, bek William Saliba sejak Maret, hingga yang terbaru adalah fullback Alexander Zinchenko. Fakta menarik laju Arsenal. Ada fenomena menarik tersingkap selama Saliba absen sejak pertengahan Maret lalu, yang mana semula Arsenal mampu melaju kencang, kini konsistensi mereka pun ambyar. Setidaknya hanya 4 kemenangan berhasil dipetik dari 10 pertandingan terakhir. Keadaan itu kemudian sedikit banyak mempengaruhi psikis tim dan akhirnya kehilangan kontrol di trek juara. Legenda klub rival Gary Neville sepakat dengan pandangan Vieira bahwa menilai Arsenal gagal di musim ini tidaklah pemikiran bijaksana. Sebab itu berarti mengesampingkan laju fantastis mereka di sepanjang musim ini. Arsenal hanya terlihat kehabisan tenaga, baik secara fisik dan mental. Tapi kita tidak boleh terlalu keras pada Arsenal menilai mereka gagal, karena mereka telah melalui musim dengan luar biasa. Bagi Neville, Meriam London hanya kehilangan titel IPL musim ini, tapi tidak menghilangkan status mereka sebagai tim terbaik di musim ini. Hanya itu, gelar juara sudah berakhir bagi Arsenal, tapi mereka menjalani musim fantastis, musim yang luar biasa. Nah, bagaimana pendapat football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.